wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Iya, Bun. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sukamaju dan yang terhormat rekan-rekan sejawat SD Negeri 1 Sukamaju. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan hari ini untuk melakukan sosialisasi tentang diseminasi budaya positif. Saya Putu Dianika, CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung, dan rekan saya di Pembangunan Asia Polri, CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini kami meminta selaku Wakil Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul. Bapak Ibu meminta waktunya, meminta kesediaannya untuk kegiatan yang luar biasa baik hari ini, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Di sini ada dua orang CGP kita, yaitu Ibu Kopi Janita dan Ibu Devi Nurwana Setianturi. Mereka berdua adalah CGP Angkatan 11 yang sedang menempuh pendidikan guru penggerak dan sedang dalam modul 1.4 tentang disiplin positif. Bagaimana disiplin positif ini bukan hanya untuk mereka berdua, tapi tujuan dari disiplin positif ini adalah seluruh warga sekolah. Maka dengan ini Ibu Popi dan Ibu Devi melakukan kegiatan yang namanya aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif. Harapannya apa yang mereka pelajari bukan hanya diterima oleh Ibu Popi maupun Ibu Devi, tapi melainkan juga seluruh warga sekolah, terutama kita sebagai guru-guru yang akan mentransfer bukan hanya knowledge, bukan hanya pengetahuan, tapi juga skill kepada anak-anak, sehingga apa yang sudah mereka pelajari juga bisa diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Seperti itu. Harapannya nanti silakan kita semua melihat apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan oleh beliau berdua ini. Insya Allah sangat banyak manfaatnya dan bisa kita terapkan di kelas. Walaupun kita belum mengikuti CGP, ibu-ibu, bapak-bapak belum mengikuti CGP, tapi sudah mendapat manfaatnya. Nah, itulah salah satu keunggulan dari pendidikan guru penggerak. Saya harap nanti kita menyimak dengan baik, lalu apa yang belum dipahami silakan ditanyakan. Setelah itu harapan saya sama-sama kita bisa mengimplementasikannya, menerapkannya di lingkungan sekolah kita. Itu yang menjadi harapan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini yang akan saya sosialisasikan ialah diseminasi budaya positif. Yang dia itu latar belakangnya tentang budaya positif ini ialah di sekolah ini sangat penting untuk diketahui dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan mendukung proses belajar mengajar. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pendidikan di Indonesia ini adalah Ki Hajar Dewantara. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengusungkan pendidikan yang berkarakter dan berkeadilan yang diharapkan dapat menciptakan generasi bangsa yang berpikiran luas dan berkarakter. Tujuannya ialah kegiatan diseminasi ini untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada rekan sejawat dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhannya. Kemudian, 1. Pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul ini yaitu budaya positif. Budaya positif yaitu 1. Paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Motivasi perilaku manusia, 4. Kebutuhan dasar, 5. Posisi kontrol restitusi, 6. Keyakinan kelas, dan 7. Segitiga restitusi. Pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, baik di kelas ataupun di rumah. Yang pertama yaitu paradigma belajar. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat, penguatannya positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah
dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid membuat hal-hal tertentu. Paradigma belajar dari stimulus responnya dan teori kontrolnya. Stimulus respon yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, realitas itu kebutuhan kita berbeda. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai salah satu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model belajar menang atau kalah. Teori kontrol yang benar yaitu model berpikir menang-menang. Kemudian lanjut yang kedua, disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka tidak memiliki motivasi terintrinsik dan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan. Terakhir, belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir dan baik perlu tidaknya digunakan sama sekali. Dalam budaya ini, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiban menguasai yang lain, yaitu mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, pemikirannya konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013 halaman 470. Adapun definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika itu jawarnya nora melepasin pangre uga kuat kuasa amat diri priangga. Merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman eksternal, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain eksternal, dan untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai internal. Keempat, kebutuhan dasar. 1. Kebutuhan dasar hidup. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan. Berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan, hubungan, dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang ini adalah kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian
ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pemilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, di mana kebutuhan ini kita akan merasa senang untuk mencari kesenangan bermain dan berkawan. Karena posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang melakukan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan kepada murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak merasa nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, teman. Kita sebagai guru memposisikan diri ini dengan tidak menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau posisi teman pada guru, bisa negatif ataupun positif. Yang ketiga yaitu sebagai pemantau, di mana kita sebagai guru memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan yang terakhir sebagai manajer. Posisi terakhir ini, manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh posisi kontrol, yaitu satu sebagai penghukum, yaitu patuhi aturan saya atau awasi. Kamu selalu salah, selalu, pasti selalu dan terakhir selesai. Untuk pembuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu bagaimana coba kalau orang-orang tua kita tahu bagaimana kamu berbuat begini. Yang ketiga, menjadi teman. Ayo bantu demi ibu. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Yang keempat, sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah dilakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Yang kelima, sebagai manajer. Apa yang kita yakini yaitu kembali kepada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan tentang apa dirimu dan apa rencana untuk memperbaiki hal ini. Kemudian keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yaitu meyakinkan sifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan mudah dipahami kita sebagai warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahkan atau pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas atau waktu ke waktu. Nah, di sini saya membuat praktik baik tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya, Bapak Ibu sekalian. Keyakinan kelas yang saya buat karena saya mengajar di kelas 1 sekolah dasar. Jadi karena anak kelas 1 belum bisa membaca, saya buat saya membuat gambar yang mudah dipahami oleh anak kelas 1. Ya, untuk kelas rendah saya membuat gambar yang mudah dipahami dan setiap anak saya beri foto mereka masing-masing. Jadi anak semua menyuarakan pendapatnya sesuai gambar yang mereka inginkan. Jadi kesepakatan kelas ini bukan kita sebagai guru yang membuat kesepakatan ya, tapi semua warga kelas membuat kesepakatannya.
Jadi anak maju satu persatu menempelkan kesepakatannya sesuai dengan gambar. Jika di kelas tinggi bisa menulis sticky note sesuai kebutuhan yang ada pada kelas masing-masing. Intinya pada praktek keyakinan kelas ini semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan, bukan hanya guru yang terlibat. Jadi guru dan anak terlibat dalam kesepakatan ini. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar ini pada segitiga restitusi ini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang-orang yang gagal karena melakukan kesalahan kepada orang yang sukses. Kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi ini dalam setiap tindakan kita dilakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita tidak akan dapat menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol ini menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah mencapai langkah dan tingkah laku yang salah dan divalidasi dalam langkah kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dapat dipercaya dan bertindak menjadi yang dia inginkan. Nah, teman-teman, di sini saya membuat praktik baik tentang segitiga restitusi. Yang pertama saya lakukan adalah menstabilkan. Di sini saya memanggil anak. Di sini saya memanggil anak, salah satu anak di dalam kelas. Bisa didengar ya teman-teman? Di sini saya menanyakan kepada anak kenapa dia setiap hari tidak membawa jadwal pelajaran sesuai dengan jadwalnya. Jadi si Kalika ini membawa jadwal tidak sesuai dengan jadwal. Jadi saya memanggil si Kalika agar kenapa dia tidak membawanya. Kemudian anak ini bercerita. Karena kelas 1 anak itu biasanya selalu jujur ya di depan ibu. Jadi Kalika bercerita, "Ibu, kenapa Kalika nggak bawa jadwal pelajarannya? Saya tinggal sama nenek, jadi neneknya nggak membereskan buku pelajarannya. Karena kelas 1 kan jadwal masih sendiri karena belum bisa baca. Kemana mamanya? Mamanya keluar jadi TKW di luar negeri. Kemudian papanya mana? Papanya supir, sibuk jarang keluar. Oh ya, karena saya mengajar kelas 1, masalah yang saya harus pecahkan yaitu dengan memanggil orang tua. Kalau di kelas rendah, kelas tinggi mungkin bisa diatasi oleh dengan muridnya sendiri ya. Karena anak kelas tinggi sudah bisa mengatur jadwal sendiri, mandi sendiri dan apa-apa sendiri. Setelah saya memanggil si murid, kemudian saya memanggil orang tua. Orang tuanya saya panggil. Di sini saya menjelaskan bahwa Kalika tidak pernah membawa jadwal sesuai pelajarannya setiap hari. Jadi jika anak tidak membawa jadwal, buku akan tercampur-campur ya Bapak Ibu, ya berantakan, tidak terkontrol. Di sini saya jelaskan ke Bapak, di sini cerita Kalika benar bahwa bapaknya bekerja, ibunya di luar negeri dan Kalika tinggal bersama neneknya. Kemudian saya sebagai wali kelas membuat jadwal pelajaran yang saya pilih, kemudian saya berikan ke orang tua Kalika agar dapat disampaikan dengan neneknya.
tujuannya supaya kedepannya Kalika tidak lagi membawa buku sesuai yang kita jadwal pelajarannya ya Bapak Ibu. Kalika dapat membawa pelajaran sesuai karena sudah saya buatkan jadwal pelajarannya. Jadi jadwal ini bisa ditempel di rumah dan neneknya bisa mengkondisikan ini setiap harinya. Ya. Ya. Setelah saya melakukan ini, alhamdulillah, mulai setelah kegiatan ini saya lakukan, keesokan harinya Kalika sudah terarah membawa buku sesuai dengan jadwal. Jadi untuk keyakinan kelas ini, kita sebagai guru mencari dulu, menstabilkan dulu. Setelah menstabilkan ada di mana sih kesalahannya. Setelah itu cari titik salahnya ada di mana. Kemudian kita meyakinkan kembali di mana solusinya yang terbaik agar anak ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Lanjut. Ya, baik, kembali lagi Ibu ke sedikit garis posisi ini. Nah, kita sebagai guru kelas yang harus kita terapkan di sekolah, yaitu sedikit garis posisi ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kepada anak. Jadi, sebelumnya posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini Bu, saya akan menjelaskan posisi kontrol ini ada 5 ya posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya pribadi pun sebelum mengikuti calon guru penggerak ini selalu melakukan hukuman atau pembuat merasa bersalah. Sesekali saya menjadi pemantau, manajer, dan teman. Itu hanya sesekali. Ternyata yang baik sebagai guru yang harus kita lakukan, kita harus sebagai manajer, pemantau, dan teman. Dan penghukum dan pembuat merasa bersalah itu tidak lagi kita terapkan di dalam kelas. Ya. Apalagi penghukum. Mungkin karena saya pribadi sering melakukan hukuman, Bapak Ibu pun di sini mungkin sama, sering melakukan hukuman di dalam kelas. Itu yang tidak baik untuk dilakukan kepada anak-anak. Kenapa? Karena penghukum ini akan membuat anak menjadi trauma, akan diingat sampai nanti. Itu yang akan selalu diingat. Makanya anak zaman sekarang kalau itu ibu saya dulu itu ibu guru kelas 1 sukanya mukul, itu yang diingat, bukan pesan baiknya. Kenapa yang diingat hanya jeleknya? Karena udah mendarah daging ya kita sebagai guru sering menghukum, padahal itu tidak baik. Kemudian yang menjadi lebih baik lagi yaitu menjadi manajer. Manajer itu yaitu posisi terakhir adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya. Contohnya Ibu, kesepakatan kelas tadi, kalau mereka tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya? Siapa yang membuat kesepakatan? Muridnya. Mereka yang membuat kesepakatan. Bukan kita langsung, kamu kalau nggak membuat ini, bersihkan WC. Nah, itu tidak baik. Tapi jika anak yang membuat kesepakatannya dan tidak memberatkan anak, itu lebih baik. Ya. Kemudian dalam diseminasi budaya positif ini, kita juga dapat menjadi teman. Jadi kita tidak dapat menjadi anak itu bersalah. Misal, kita sebagai guru harus menerima masukan. Karena tidak selamanya kita ini benar ya Bapak Ibu guru. Jadi kalau ada guru yang nggak terima masukan, sebenarnya itu tidak baik. Harus diluruskan ke kita, teman harus menjadi teman, anak kita rangkul agar dapat
mengontrol ke depannya bagaimana kita menjadi lebih baik. Ini ya Ibu, contoh yang tadi sudah saya jelaskan, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, bisa dilihat ya, bisa jelas bahwa penghukum itu kedepannya tidak lagi kita lakukan di dalam kelas. Karena mematuhi aturan atau kawasan, kamu selalu saja salah, selalu pasti dan terakhir selesai. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Selalu kita biasanya melakukan kelas, ibu gak suka dengan kelakuannya ini, jangan ganggu kawannya. Itu membuat merasa bersalah kepada si anak. Anak menjadi korban. Kemudian teman, ayo bantu ibu, ayo tadi apa yang belum kamu kerjakan. Ada ajakan kita sebagai teman. Jadi kita tidak ada batasan kalau saya baru dan ini adalah orang. Kita rangkul menjadi teman atau anak. Kemudian sebagai pemantau, peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensi apa yang akan diterima. Ini yang membuat kita tadi ya Ibu, kesepakatan ini yang membuat kita dan jadi bukan kita sebagai guru, semua dilibatkan, semua anak diajak dalam melakukan keyakinan kelas. Maupun saya pun melakukan jadwal tiket. Kalau kelas 1 jadwal tiket, saya membuat gambar. Nah, kalau jadwal tiket saya membuat gambar sama seperti ini, cuma bedanya setiap 1 bulan sekali itu saya lukis. Gambarnya ada menjaga kebersihan, kemudian ada menyapu, mengepel, dan mengangkat anak memilih. Jadi tidak ada paksaan hari Senin yang tiket A, B, C, D, hari Selasa C, D, E, F, tidak ada. Jadi di sini tidak ada paksaan. Jadi anak-anak memilih sendiri pekerjaan yang mereka lakukan. Dan ini agar bertukar, dilukis boleh 1 bulan atau 1 minggu sekali kita lukis. Jadi ini atas dasar kemauan anak, unsur diri anak, dia mau melakukannya sendiri. Maka kegiatan tiket ini dilakukan setiap hari. Jadi setiap hari dia bisa memilih. Mungkin kemarin kirim ngepel, oh dia ngepel hari ini. Oh besok dalam seminggu dia ngepel. Dalam 1 minggu kita lukis lagi. Ini lewat foto ya kita buatnya. Kalau lewat foto, mereka menusuk-nusukkan ini digambar sesuai keinginannya. Jadi di sini tidak ada paksaan ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian dalam kesepakatan ini kita dapat merangkul anak menjadi lebih baik lagi. Saya sebagai calon guru penggerak dalam guru penggerak ini banyak ilmu yang saya dapat ya Bapak Ibu. Yang awalnya saya malas dalam membuat kegiatan, sekarang saya bisa mengaplikasikan tanpa ya Bapak Ibu guru. Saya bisa mengaplikasikan tanpa ini untuk anak-anak. Jadi banyak yang saya dapat dari calon guru penggerak ini, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini lebih kita ke murid lebih menuntun murid dalam kegiatan pembelajaran. Kita yang menuntun murid dalam kegiatan pembelajaran dan anak tidak dipaksakan dalam pembelajaran. Kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan anak dari karakter yang kita ketahui. Jadi anak tidak dipaksa. Saya guru kelas 1 mengajar, jadi anak itu
punya kelebihan dan kemampuannya masing-masing. Ada anak yang hobi mendengar, ada anak yang hobi melihat, ada yang melihat dan mendengar. Jadi kalau kita berfokus dengan satu pembelajaran, anak akan jenuh. Tapi jika kita melihat, oh, misalnya Ibu Cici lebih suka menggambar, kita tekankan, kita kembangkan lagi apa yang ada kelebihan pada diri anak. Kemudian jangan menotok satu pelajaran yang utama, karena anak punya kemampuannya masing-masing. Jadi kalau dia lebih suka menulis, kita tekankan di menulisnya. Lebih suka menggambar, kita tekankan di menggambar. Ya, demikian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh calon guru penggerak SD Negeri 1 Sukamaju, yaitu Ibu Devi Nirwana Syahkur. Ibu Devi. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ibu Popi. Sebelum saya membacakan aksi nyata saya tentang budaya positif, saya mau undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mau ada ekstribisi sebentar. Mari Bapak Ibu. Ya, tangan kiri dulu ya. Kalau tangan kiri hitungan 1 seperti ini, 2 seperti ini. Jadi sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tangan kanannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa ya Bapak Ibu? Kita coba dulu. Kamu mau? Oke, kita coba. Tangan kiri dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang bareng-bareng ya Bapak Ibu. Tangan kiri dan tangan kanan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti saya hitung karena saya megang mic ya. Jadi 1, ini kan 1. Ya, bisa kok. Nah, kita coba Bapak Ibu. Saya hitung ya. Tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan bergerak hitung 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekali lagi. Ya, sekali lagi. Iya, pelan-pelan dulu nggak apa-apa. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satunya pasti sama-sama ke atas. Nanti pasti 6-nya sama lagi ya. Coba kita coba ya. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ulang ya. Ya, kira-kira seperti itu. Sekali lagi. Iya. Jadi 1 sama 6 itu silakan sama. Iya, kita coba. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terus sekali lagi 1. Sekarang hadap-hadapan ya, biar encer suasananya Bu. Soalnya ya. Nah, tapi oh iya, kamu aja ya. Ya udah sama kopi. Oh ya udah. Oh ya udah Pak, apa ya Kak ya? Oke. Nah, tentukan di antara teman yang saling berhadapan, yang mana yang ganjil, yang mana yang genap. Contohnya Bang Ari ganjil, berarti Ibu Marian genap, gitu ya. Jadi Patalen misalnya, Patalen sama khusus Patalen ganjil apa genap? Gini ya Pak, berarti khusus genap ya. Nah, nanti pada saat saya bilang terus 1 ya kata Ibu ya. Jadi nanti tangannya gini Bu, tangan kirinya di belakang, tangan kanannya berhadapan kayak mau salaman tapi nggak salaman. Ya, nanti saling tangkep. Ya, jadi oh ini. Ya, nah jadi
Jadi nanti kalau saya bilang ganjil, entah itu 1, entah itu 3, 5 dan seterusnya, berarti si ganjil itu harus ngambil si genap. Iya, menang nggak tangannya? Tapi kalau yang genap yang gitu pasti genap yang nakal. Genap harus siap-siap, jangan sampai diambil tangannya masih ganjil. Kayak kacang panjang gitu. Iya, kacang-kacang panjang. Nah, tapi kalau si genap, tapi kalau saya bilang 8, berarti kan genap ya Bu? Berarti genap yang nangkep si ganjil. Si ganjil harus cepet-cepet taruh tangannya, jangan ketangkep. Oh, jangan ketangkep ya. Bisa ya. Kalau kita tes biar cair. Ganjil kan, ganjil. Oke. Siap. Nah, mulai tangan kirinya di belakang, tangan kanannya kayak mau salaman tapi gak salaman. Oke. Jeng jeng jeng. 5. Ya. Oke. Yang kedua, coba tes ya. Oh, jadi yang nangkep saya. Oh, saya nangkep. 12. Kenapa yang ganjil? Ya, oke. Sekarang saya nggak kesatuan deh. Saya ke puluhan. Siap-siap ya Bapak Ibu. Pokoknya kalau saya bilang sama bilang ganjil, yang ganjil cepet-cepet tangkap tangan si genap ya. Saya bilang angka genap, si genap cepet-cepet tangkap tangan si ganjil ya. Oke, puluhan ya Bapak Ibu. 80 belum. Belum. 80 tenang. Siapa yang menang? Iya. Hebat buat. Iya. Tadi saya juga lihat ada yang menyodorkan tangan sendiri, ada yang ngikutin, ada yang menangkap, beda-beda ya. Oke, sekarang hasil pembagian. Pembagian ya Bapak Ibu. Iya, pasti pembagian yang gampang lah. Siap-siap ya Bapak Ibu. Siapa tahu hasil pembagiannya itu bilangan ganjil. Atau siapa tahu hasil pembagiannya bilangan genap. Ya. Siap-siap Bapak Ibu, saya juga mikir. 12 belum. Dibagi 3. Berarti kenapa pakai ganjil? Ya, siapa yang kena? Masih lagi ya? Oke, sekarang pengurangan. Terakhir nih Bu, terakhir tenang. Siap-siap. Siapa tahu hasil pengurangannya bilangan genap. Atau ganjil ya. Ya, siap ya Bapak Ibu. 10 dikurang. Siap-siap Bu, siapa tahu genap atau ganjil. 10 dikurang 8. Ya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Hebat. Terima kasih Bapak Ibu. Ya sama. Saya juga waktu dapat itu ketawanya lucu-lucu ya. Nah, ini bisa kita gunakan Bapak Ibu saat pembelajaran sebenarnya. Jadi kadang anak itu capek atau bosan. Nah, bisa kita pakai sering-seringin permainan matematika seperti ini sebenarnya sama konsentrasi dimulai, lalu ditangkap. Itu bisa disulitkan pada saat pembelajaran. Ya, oke. Perkenalkan, saya Devi Nirwana Syanturi. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung. Saya difasilitasi oleh Ibu Rofiatul Mayasari. Dia sebagai fasilitator saya di guru penggerak angkatan 11. Beliau mengajar di TK dan juga sudah berpengalaman menjadi fasilitator serta mengajar praktik. Kemudian saya diajar atau mengajar praktik saya adalah Bu Sri Astuti. Beliau adalah guru di SMP Negeri 32 Bandar Lampung. Ya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu SD Negeri 1 Sukolaju. Ya, tadi udah ya Bu, SBT-nya. Oke. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa saja sih budaya positif itu? Yang pertama, budaya positif itu bisa berjalan kalau dia menerapkan konsep inti. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Biasanya ada hukuman, ada penghargaan. Jadi seseorang itu biasanya bisa berperilaku baik, biasanya ada motivasinya. Apa karena saya takut hukuman, atau karena saya ingin diberi penghargaan? Biasanya seperti itu ya. Kemudian konsep inti yang ketiga dalam menanamkan budaya positif adalah posisi kontrol. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Popi. Penjelasannya sudah sangat baik dan jelas menurut saya, bahwa posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang keempat, ternyata manusia itu punya kebutuhan dasar. Dan yang kelima, adanya keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi, kalau dirangkum, jika kita melakukan yang keenam tadi, ya, budaya positif di sekolah kita pasti dapat berjalan dengan baik. Kita lanjut ke yang motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi dalam diri seseorang siswa itu biasanya ada motivasi, aku mau nurut sama Bu Devi karena aku takut dihukum. Biasanya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, karena motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi biasanya siswa itu atau kita sendiri mungkin akan melakukan sesuatu, motivasinya supaya dapat penghargaan atau imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Biasanya ini muncul dari diri sendiri. Inilah namanya motivasi intrinsik. Jadi contoh ya Bu, datang ke sekolah tanpa ada kepala sekolah tepat waktu, karena saya merasa bertanggung jawab dengan diri saya sendiri, berarti dia sudah melakukan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Bu Popi, sangat cukup jelas bahwa kalau kita lihat di kotak paling atas itu ada identitas gagal sama identitas sukses. Nah, tergantung di kita sebenarnya. Kita mau buat anak itu mau menjadi seseorang yang punya identitas gagal atau mempunyai identitas sukses. Nah, kalau kita mau membuat siswa kita atau melabeli diri dia menjadi identitas yang gagal, berarti kita masuk dalam poin yang hukuman. Contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau identitas sukses itu ada di tahap konsekuensi sama restitusi, bahwa sesuatu itu harus terjadi. Kalau restitusi itu adalah pilihan. Kemudian yang hukuman itu tidak nyaman untuk murid biasanya ya. Terus jangka waktunya panjang. Tapi kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid memang, tapi dia jangka waktunya pendek. Itulah perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Beda lagi sama restitusi. Restitusi itu anaknya dikuatkan, tapi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian yang ketiga, kalau hukuman itu korbannya mendapatkan keadilan. Tapi kalau konsekuensi, korbannya bisa diabaikan. Sementara kalau restitusi, korbannya mendapatkan ganti rugi. Jadi restitusi itu yang paling baik, tapi konsekuensi juga baik, sehingga identitas sukses itu terdapat di konsekuensi dan restitusi, bukan di hukuman. Kemudian kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti, tapi kalau kita melakukan konsekuensi, hanya dibuat tidak nyaman saja sebenarnya, tapi nggak tersakiti. Nah, tapi kalau restitusi, malah anak mendapatkan penguatan. Jadi beda ya Bu, Bapak Ibu. Kalau kita menghukum berarti anaknya tersakiti. Tapi kalau kita melakukan konsekuensi, anaknya cuma dibuat tidak nyaman. Tapi kalau kita restitusi,
anaknya malah dapat penguatan. Kemudian kalau hukuman perilakunya pasti agresif, meningkat. Kalau konsekuensi penguatannya hanya bertahan tapi dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan kalau kita melakukan restitusi itu masalah bisa terpecahkan. Kemudian kalau hukuman sistem tidak akan berjalan kalau murid tidak takut. Tapi kalau kita melakukan konsekuensi, nah berarti memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Namanya konsekuensi kan. Kemudian restitusi, muridnya yang belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan yang terakhir, kalau kita kasih hukuman itu biasanya berlakunya hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi yang di sekolah dihukum, ya di rumah, di sini kan enggak ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita melakukan konsekuensi, itu dapat membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi malah lebih bagus lagi, karena dia fokus pada pemecahan masalah, tapi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi itu adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Sekarang budaya positif yang kedua dapat kita lihat dari konsep inti yang posisi kontrol. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan bahwa sebagai guru, posisi kontrol kita itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai orang yang membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, biasanya kalau teman itu contohnya gini, ada yang terlambat. Kenapa nak terlambat? Aduh, besok jangan gitu lagi ya. Kan ibu malu sama kepala sekolah. Nah, jadi seolah-olah kita itu memang sama teman. Nah, itulah posisi sebagai teman. Baik nggak untuk dilakukan? Saya juga baru tahu ya Bapak Ibu, ternyata posisi kontrol sebagai teman dikurang-kurangin dia. Tidak baik untuk dilakukan. Karena saya biasanya mengajar di kelas rendah itu saya melakukan posisi sebagai teman. Ternyata setelah mengikuti pembelajaran di guru penggerak, ternyata tidak baik melakukan posisi guru sebagai teman. Tetapi perlu dilakukan hanya melihat situasi saja, kira-kira seperti itu. Tapi kalau terus-terusan, nanti anaknya jadi anggap remeh dengan gurunya. Kalau kita terus-menerus membuat diri kita posisinya sebagai teman. Nah, ya, kemudian kalau yang membuat orang merasa bersalah itu contohnya gini, kamu ini gimana sih? Buat salah, kamu tuh tahu nggak sih, kamu tuh udah mengecewakan ibu. Jadi kita itu lebih kepada nyerang batinnya gitu. Seolah-olah dia itu udah bersalah banget. Nah itu ya. Kalau pembuat bersalah itu biasanya guru berkata, kamu ini udah mengecewakan bapak ibu loh nak. Nah, tapi kalau sebagai teman, lakukan untuk ibu ya. Nanti kalau sudah beres, kasih tahu ibu ya nak ya. Nah itu kalau teman. Tapi kalau guru sebagai penghukum, biasanya guru bilang seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, ibu akan panggil orang tuamu. Biasanya gitu ya. Atau kalau kamu nggak melakukannya, nanti kamu gak naik kelas. Nah, kalau itu posisi guru sebagai penghukum. Nah kalau posisi guru sebagai pemantau, biasanya yang guru ngomongin apa? Biasanya yang guru bilang adalah, kamu melakukan kesalahan, apa peraturan yang sudah kamu langgar? Atau apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi? Itu kalau guru sebagai pemantau. Jadi dia lebih nanya ke muridnya. Nah, yang lebih baik dan yang lebih tepat untuk digunakan adalah posisi guru sebagai manajer. Bagaimana guru berkata? Guru berkata dengan hal seperti ini. Apa yang kita yakini nak? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu perbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang kamu nak? Nah, dia lebih membuat anak itu seperti mencari jawabannya sendiri. Iya, betul. Jadi dia yang berbuat salah, dia yang harus sadar dia salah. Dia juga yang mencari tahu apa solusinya. Itulah posisi kontrol guru sebagai manajer. Next.
Jadi ya, posisi kontrol guru itu ada 5, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau kita melakukan yang pertama dan yang kedua, maka yang kita dapatkan adalah identitas murid yang gagal. Tapi kalau 3, 4, 5, ya diharapkan yang kita dapatkan adalah identitas murid yang sukses. Tapi kalau kita melakukan yang kelima, yang manajer, itu berarti ada motivasi intrinsik dalam diri siswa. Ini tadi yang sudah saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Kalau penghukum itu biasanya ada kata seperti ini. Kamu selalu aja salah. Selalu. Pasti selalu yang terakhir selesainya. Udahlah, batu ya aturan saya. Awas ya, nah, biasanya itu penghukum. Kalau hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau dia bisa bersifat agresif. Bisa jadi, sesudah kembali duduk, murid itu akan coret-coret bukunya atau meja. Lebih buruk lagi kalau pas dia pulang sekolah, murid lihat motor atau mobil bapak ibu gurunya, dia akan gores kendaraannya karena ada dendam, ya. Ya, itu kalau posisi guru sebagai penghukum. Biasanya dampaknya muridnya akan dendam aja. Nah, kalau posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya guru mengatakan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali ibu harus beritahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tuamu tahu kalau kamu buat gini? Nah, jadi dia itu lebih kepada buat anak merasa bersalah, kira-kira seperti itu. Nah, apa hasilnya? Hasilnya murid memang betul akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang merasa gagal. Sama dia itu merasa dia nggak sanggup bahagiain orang lain. Kadangkala sikap seperti ini malah lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Karena emosinya akan tertanam rapat di dalam, karena dia menahan perasaan, karena dia selalu disalahin, ya. Jadi biasanya menurut ilmu penelitian, biasanya kalau muridnya selalu disalahkan, terus tertanam, biasanya malah lebih parah dampaknya daripada yang posisi guru sebagai penghukum. Nah, ini posisi teman. Ini yang saya lakukan. Dan ternyata saya salah. Nah, guru akan berkata, ayo bantulah demi ibu ini nak. Atau, ayo ingat, tidak bantuan ibu selama ini sama kamu. Atau, ya sudah nak, kali ini nggak apa-apa ya. Nanti ibu yang beresin. Biasanya kata-kata atau kalimat seperti itu yang bisa kita gunakan bersama murid. Kita memposisikan diri kita sebagai teman dia. Gitu. Apa hasilnya? Hasilnya, ya betul, pastilah murid akan merasa senang karena dia akrab dengan guru. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Hanya sisi negatifnya adalah dia menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau ada masalah, biasanya anak itu akan mengandalkan gurunya karena dia udah merasa, saya udah akrab sama guru saya, apa-apalah bisa. Jadi dia merasa ketergantungan dengan gurunya kalau ada masalah. Sebagai pemantau ini yang baik juga, biasanya gurunya berkata seperti ini, peraturannya apa nak? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa kalau kita melanggar itu nak? Nah, jadi dia lebih kepada nanya. Ya, pemantau itu dia nanya, tapi dia masih tahu juga kira-kira dia ini melakukan pelanggaran. Yang terakhir, hasilnya, kalau kita memposisikan kita sebagai pemantau, hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Dia paham, tapi guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi kalau dia marah, dia nggak kelihatan marahnya. Jadi anak juga tidak merasa kalau dia itu berbuat salah. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia diingatkan sudah melakukan pelanggaran apa. Jadi murid tetap tidak nyaman, tetapi posisi guru di sini wajah emosinya tidak berlebihan, ya, tidak seperti orang marah atau tidak seperti orang yang membuat merasa bersalah.
Nah, inilah yang terakhir, posisi kontrol yang baik yang harus diterapkan oleh guru adalah manajer. Seorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini nak? Nah, ini kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, bersedia nggak kamu perbaikinya? Atau jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus rencana apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Jadi manajer ini adalah peran guru yang baik, karena anak yang melakukan kesalahan, anak yang jawab, anak sendiri nanti yang memberikan solusi atas permasalahan yang dilakukan. Nah, pada hasilnya, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah misal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, itu ya Bapak Ibu adalah posisi kontrol yang ada pada guru-guru. Nah, kemudian ini motivasi diri yang tadi sudah dijelaskan ada dua, ada motivasi eksternal sama motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi identitas gagal itu berarti dia melakukan perilaku kontrol yang negatif, sedangkan kalau identitas sukses berarti yang dilakukan adalah perilaku kontrol yang positif dan kontrol diri. Nah, keyakinan kelas ini juga ada di budaya positif dalam menanamkan disiplin positif. Nanti pada saat kita diskusi Bapak Ibu, saya akan memberikan sticky note. Kita akan buat satu aja keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Untuk itu saya mengharapkan Bapak Ibu untuk melihat supaya nanti kita bisa membuat satu aja di kertas ini, terus nanti kita tempel. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi dia itu lebih spesifik ya Bapak Ibu, terus lebih rinci dan lebih konkret. Terus yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi sebelum ke prosedur pembentukan keyakinan kelas, jadi sebelumnya saya telah membuat di kelas 2A karena saya mengajar di kelas rendah pas awal. Jadi sebelum saya membuat ini, sebelumnya saya WA orang tuanya dulu ya. Jadi saya bilang ke orang tuanya, nanti orang tuanya menyampaikan ke anak bahwa kita itu mau suasana kelas yang seperti apa. Terus ditulis ya di buku, baru difoto. Kebanyakan anak tulisannya memang saya ingin kelas yang bersih, tertib. Nah, habis itu besoknya pada saat masuk, saya nyuruh anak untuk tulis lagi di sticky note. Kamu pengen kelas yang seperti apa nak? Terus ditulis mereka bersih, tertib, kemudian teratur. Tapi yang saya ingat hanya yang 3 itu. Nah, kemudian saya suruh anak-anak menempel di depan apa yang sudah mereka tulis di rumah, dia tulis lagi di sekolah. Nah, tapi sebelum saya melihat hasil mereka, pas saya buka WA, itu saya simpulkan dari ketiga itu saya bisa buat kira-kira ada 10 itu, ya. Jadi itu saya bacakan di kelas
Next sebelumnya. Nah, nah ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kita mempersilahkan murid untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi kita itu mau curah pendapat atau diskusi, kita mau kelas yang seperti apa, nak? Nah, kemudian yang kedua, dicatat masukan murid, masukan warga di sekolah itu. Kalau misalnya untuk pembentukan keyakinan sekolah berarti warga sekolah, tapi kalau pembentukan keyakinan kelas berarti murid. Dicatat semua masukan murid itu, kemudian ditulis di kertas yang besar atau papan tulis, supaya semua anak itu bisa curahin isi hatinya atau curah pendapatnya bisa diketahui oleh banyak orang. Juga. Habis diskusi sudah, terus ditaruh mesin diskusinya ke kertas besar atau ke papan tulis. Habis itu kita susun keyakinan kelasnya sesuai prosedur. Nah, biasanya seperti ini. Saya ingin kelasnya tertib. Nah, berarti yang kita lakukan adalah jangan ribut, Bu. Nah, biasanya ada kata-kata atau kalimat negatif. Dalam keyakinan kelas, kalimat negatifnya tidak diperlukan. Di keyakinan kelas, pernyataan negatif harus diganti dengan pernyataan yang positif. Contoh, jangan ribut saat guru menjelaskan, berarti diganti dengan tenang atau fokus pada saat belajar. Atau jangan lari-lari, berarti kita ganti, tidak ada kalimat negatif, tapi walking please atau berjalan ya, nak. Nah, jadi keyakinan kelas itu biasanya kalimatnya adalah kalimat yang positif. Kemudian yang keempat, selanjutnya setelah kita ubah dari kalimat negatif menjadi kalimat yang positif, selanjutnya ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan. Jadi kalau kita itu contohnya nih ya, berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu, itu kan ada di satu payung keyakinan, yaitu saling menghormati. Berarti nilai kebajikannya adalah nilai hormat. Nah, jadi keyakinan nilai seperti ini bisa dimasukkan ke dalam daftar nilai keyakinan kelas. Setelah kita ubah dari negatif menjadi positif, kemudian tadi kita lakukan nilainya. Habis itu yang keenam, setelah keyakinan selesai dibuat, semua warga di kelas, murid-murid, kita persilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya. Kalau anak kelas rendah belum bisa tanda tangan, tapi kalau anak kelas tinggi, dia bisa tanda tangan, dia baca lagi, setuju apa enggak, terus tanda tangan, termasuk gurunya. Dan yang terakhir, keyakinan kelas atau sekolah bisa diletakkan di dinding di tempat yang mudah dilihat, dan biasanya itu nggak banyak-banyak, hanya 5 atau 4 supaya bisa diingat. Jadi beda keyakinan atau kesepakatan kelas dengan peraturan, kira-kira seperti itu. Nah, ini tadi yang saya lakukan. Nah, ini contoh dari kesepakatan kelas 2A. Jadi ada nilai religius, ada nilai peduli, ada nilai hormat, ada nilai santun. Nah, tapi nilai religiusnya contohnya yang dilakukan adalah kami meyakini, kami bersepakat bahwa sebelum dan sesudah belajar anak-anak harus berdoa. Berarti kalau ada anak yang tidak berdoa sebelum atau sesudah belajar, berarti dia melanggar keyakinan kelas pada tahap nilai religius contohnya. Kemudian nilai peduli. Kebetulan kelas saya melakukan Jumat berbagi. Jadi setiap hari Jumat anak-anak itu bawa bekal makanan sehat, tapi saya tentukan misalnya hari ini bawa tempe, berarti hari Jumat itu tempe semua. Jadi tidak ada kesenjangan sosial, ada yang bawa tempe, ada yang bawa daging, ada yang... Nah, nanti dari situ kalau anak yang nggak bawa bekal diajarkan untuk berbagi, contohnya nggak bawa nasi atau nggak bawa bekal, nah itu dikasih. Ini juga sudah berjalan Bapak Ibu di kelas saya. Jadi kalau misalnya ada anak yang tidak berbagi atau tidak membawa, berarti dia melanggar kesepakatan kelas untuk nilai peduli. Kemudian nilai hormat itu mendengarkan guru saat menjelaskan. Berarti kalau saya menjelaskan atau guru menjelaskan anak yang ngobrol, berarti anak tersebut melanggar nilai hormat. Dan seterusnya nilai santun. Nah, terakhir
setelah saya buat kesepakatan kelas, saya undang wali murid untuk datang setelah pulang sekolah. Saya bilang nggak apa-apa nggak hadir, tapi ternyata hadir. Saya bilang tidak perlu semuanya mengingat bangkunya kan, tapi ya adalah namanya Bapak Ibu. Nah, mereka sepakat dan ikut mendukung untuk anaknya. Misalnya biasanya pengalaman di kelas-kelas sebelumnya ada orang tua murid yang WA saya kalau sakit, tapi Bu, Anissa sakit ya. Nah, tapi ketika kita memanggil orang tua murid, saya menyampaikan bahwa boleh WA, tidak perlu pakai surat, tapi tolong pakai bahasa yang santun gitu. Nah, jadi untuk wali murid yang sekarang, kesepakatan kelas ketika murid menyetujui, orang tua juga saya undang supaya mereka juga tahu ternyata anak itu bisa berhasil di kelasnya itu didukung dari keadaan orang tua di rumah juga, ya. Jadi bersikap santun itu sebenarnya bukan sekolah yang ngajarin, tapi lingkungan rumah. Jadi saya minta kerjasama dan dukungan dari orang tua murid supaya yang sudah diajarkan guru di sekolah supaya nggak capek-capek lagi, orang tua juga harus tahu dan mendukung. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini yang terakhir, penjelasan yang terakhir ya, tentang segitiga restitusi. Kita bisa lihat bentuknya saja segitiga ya Bapak Ibu. Pasti ada 3 tahap artinya. Nah, segitiga restitusi itu tahap yang pertama tadi validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, baru menanyakan keyakinan. Next. Dalam menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Biasanya dalam menstabilkan identitas, guru bilang seperti ini. Ya udah, ibu ngerti, nggak ada manusia yang sempurna ya nak. Nah biasanya kalau kita pakai segitiga restitusi, kalimat yang guru gunakan adalah seperti itu. Nah kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dengan memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara paling efektif. Biasanya di validasi tindakan yang salah itu guru bilang seperti ini. Kira-kira kamu tahu nggak kamu berbuat apa? Terus dampaknya apa? Terus itu yang validasi tindakan yang salah. Kemudian yang menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal karena identitas sukses telah dicapai di langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah yang kedua. Maka anak akan siap dan dihubungkan dengan nilai yang dia percaya. Jadi, biasanya yang menanyakan keyakinan ini gurunya bilang seperti ini. Keyakinan apa yang kamu sudah langgar? Apa solusinya? Ibu hargai usaha kamu. Itu ya. Biasanya kalau menanyakan keyakinan, gurunya hanya nanya, anak yang menjawab. Nah ini ada 2 kasus tentang siswa terlambat dan siswa ngobrol saat berbicara. Ini yang sudah saya praktekkan. Ini memang terlambat, tapi habis itu saya bilang nanti kita ngobrol ya setelah pulang sekolah. Nah, ini tentu ini pasti kita pernah lakukan ya. Waktu itu ada kita jelasin ada anak yang ngobrol. Nah itu saya tegur, tapi saya bilang nanti kita ngobrol ya pas pulang. Artinya nggak dilihat teman-temannya lah kalau kami berbicara. Sekian hasil pemaparan saya kali ini.
kurang lebihnya saya minta maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung dan boleh memberikan waktu dan pikirannya untuk memberikan perhatian pada hasil aksi nyata saya ini. Kita akan memasuki sesi diskusi. Dalam sesi diskusi ini, saya membuat beberapa contoh pertanyaan. Yang pertama yaitu keyakinan kelas dan peraturan kelas, hal yang sama, betul atau salah? Benar. Benar atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Jawabannya salah. Berarti di sini teman-teman sudah sedikit memahami apa yang telah kami jelaskan ya teman-teman ya. Sudah dapat membedakan apa itu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Itu merupakan hal yang berbeda ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu yang disepakati oleh guru dan warga kelas, tapi kalau peraturan kelas hanya guru yang membuat peraturannya ya. Kemudian lanjut. Nah, untuk keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau universal. Benar atau salah ya? Yakin? Jawabannya betul atau salah, nggak ada yang benar. Ya, betul atau salah ya? Keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau universal. Boleh dicek Ibu? Ya, jawabannya betul. Tepuk tangannya semuanya. Alhamdulillah, berarti yang kami jelaskan bisa masuk ke teman-teman semua ya. Lanjut untuk selanjutnya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang akan teman-teman jawab, yaitu apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Nah, di sini ada kosong. Saya mau minta bergantian teman-teman menjawab ya. Menggunakan helm saat mengendarai motor, ya. Membuang sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Yang mau menjawab pertama Ibu Asia. Menggunakan helm saat mengendarai motor itu adalah untuk menjaga keselamatan. Untuk menjaga keselamatan. Benar ya teman-teman ya? Lanjut yang kedua, nanti kalau sudah terjawab semua baru kita lihat jawabannya ya. Untuk yang kedua, Ibu dia membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman. Menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman. Oke, untuk yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Ibu Cici bisa menjawab? Dilarang menggunakan kata-kata kasar, mengutamakan sopan santun. Oke, Masya Allah, sopan santun ya. Coba kita lihat jawabannya ya Bu, benar atau enggak? Masya Allah benar ya. Menjaga untuk menggunakan helm saat mengendarai motor itu untuk keselamatan kita. Kemudian membuang sampah pada tempatnya merupakan untuk menjaga kebersihan, dan dilarang menggunakan kata-kata kasar, yaitu selalu bersikap positif. Nah, semua jawabannya benar. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru telah menjawab, dan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, di sini ada langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Jadi dalam menetapkan keyakinan kelas itu ada urutannya. Nah, di sini ada urutannya, bisa dari Ibu Isti bisa menjawab. Urutan langkah dalam menetapkan keyakinan kelas, menurut saya tadi yang pertama itu berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Itu yang pertama. Ini yang pertama. Ya. Untuk yang kedua,
Tiga-tiga ya Bu? Oh, tiga-tiga. Ya. Yang kedua itu kalau tidak salah mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Oke, yang ketiga. Untuk yang ketiga, bentar. Yang paling bawah itu yang menyarikan peraturan-peraturan menjadi menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Oke, untuk yang ketiga boleh Ibu Zubaidah. Empat. Oh, yang keempat ya. Yang keempat. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Iya. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Untuk yang kelima, Ibu Zubaidah, Ibu Rosmayani. Berdiskusi mengenai peraturan seluruh anggota. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Untuk yang terakhir, yang keenam, berarti Ibu Sosia bisa menjawab, Bu. Langkah selanjutnya, maaf Ibu ya, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yuk, kita lihat jawabannya. Oke, udah benar semua Ibu jawabannya? Benar semua ya? Alhamdulillah, berarti diseminasi kami hari ini tersampaikan kepada Bapak Ibu semua ya. Yang pertama, yang harus kita lakukan dalam langkah-langkah utama menetapkan keyakinan kelas itu ya Ibu. Satu, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Diingat ya Bu, warga kelas berarti kita dan anak-anak. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyiarkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Terakhir, dalam pemahaman ini yaitu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita tiap membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, jangan 1 tahun belas itu ya Bu, tapi diulang. Bisa dibuat per bulan, per minggu, dilukir. Jadi anak tidak jenuh dengan kegiatan-kegiatannya. Baik Ibu, terima kasih, akan dilanjutkan oleh Bu Diti. Terima kasih. Selanjutnya ke slide yang saya tadi. Iya. Ya, ini yang akan kita lakukan ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita mau berdiskusi, kita membuat keyakinan. Saya akan bagikan sticky note, tolong dibantu Ibu Kopi. Ya, saya cuma minta Bapak Ibu untuk menuliskan satu kata saja. Satu kata saja. Bapak atau Ibu ingin suasana kelas yang seperti apa? Satu kata saja. Mau kelas yang bersih atau mau kelas yang nyaman? Satu kata aja. Bersih, nyaman. Tulis satu kata saja. Bapak atau Ibu ingin suasana kelas yang seperti apa? Satu kata tapi ya Bu. Satu kata saja. Ingin kelas yang seperti apa? Gak usah tulis nama. Ya. Tulis nomor 1 sudah. Ingin kelas yang seperti apa? Satu saja. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar suasana yang tadi Bapak Ibu tulis dapat tercipta? Contohnya ya, saya ingin suasana kelas yang bersih. Nomor 1. Nomor 2,
Apa yang harus saya lakukan supaya suasana bersih dapat tercipta? Itu untuk soal nomor 2. Jadi kalau yang pertama satu kata saja, ingin suasana kelas yang seperti apa. Nomor 2, yang harus saya lakukan agar suasana titik-titik dapat tercipta. Jadi kalau saya mau kelas yang bersih, yang saya lakukan apa? Satu kata saja, Bapak Ibu ini suasana kelas yang seperti apa? Kalau sudah boleh ditempel di depan papan tulis. Ya. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan supaya suasana yang titik-titik tadi dapat tercipta? Ditempel. Nah, kalau sudah tempel ke depan, tidak perlu ditulis nama. Dua aja ya. Iya, dua aja. Dua saja, soalnya Dua anak lebih baik ya. Kelas yang berarti sejuk, kelas yang sejuk. Yang bersih kenapa sih? Bersih kelas. Pagi dari yang guru nggak boleh pulang bersih kelas besok. Sudah selesai teman-teman. Sudah selesai ditumpuk. Dari sekian ini rapi, menyenangkan, bersih, ya, disiplin, kondusif. Saya ambil satu ya Bu. Jadi dari kalimat bersih, dari kalimat bersih. Yang keempat dari kata bersih. Terus ada tulisannya yang dilakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Dari kata bersih, Berarti kalimatnya tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat positif di sini berarti buanglah sampah pada tempatnya. ya, betul. Karena dalam keyakinan kelas kita menghindari kalimat pernyataan negatif. Jadi kata tidak, kata jangan diganti dengan pernyataan yang positif. Tidak membuang sampah sembarangan diganti dengan membuang sampah pada tempatnya. Ya. Kemudian mari kita kaitkan dengan nilai kebajikan universal. Kalau membuang sampah pada tempatnya berarti nilai apa ya Bapak Ibu? Iya, betul Bu Isti. Nilai kebersihan. Tentang kebersihan. Ya, kemudian yang kedua ini ingin kelas yang kondusif. Ya, terus yang dilakukan supaya kelas kondusif yaitu tertib. Nah, caranya berarti bagaimana supaya kelas kondusif atau tertib? Mendengarkan guru ya. Berarti tidak berbicara ya Bu. Tidak berbicara. Iya. Saat guru menjelaskan. Nah, kita ubah Bapak Ibu. Ini masih ada pernyataan negatif. Kita ubah menjadi pernyataan yang positif, yaitu apa ya kira-kira? Bicara dengan suara yang mendengarkan pada saat kita menjelaskan, mendengarkan penjelasan guru. Diam dan mendengarkan penjelasan dari guru. Oke. Mendengarkan ya, mendengarkan. Apa Pak Kalen? Jangan berbicara pada waktu menjelaskan. Kita ganti ya Pak. Ya terima kasih Pak Kalen. Tapi kita ganti ya Pak. Sekarang kita ke poin 4 soalnya Pak. Yang
dari Bapak katakan betul itu yang kedua, tapi sekarang kita ganti ke positif, yaitu mendengarkan atau fokus ya Bapak Ibu. Ya, saat guru menjelaskan. Nah, tugas yang terakhir berarti. Yang terakhir kira-kira betul itu. Nilai apa ya kira-kira kalau kita itu saat guru menjelaskan kita dengarkan? Nilai apa? Nilai positif apa ya Bapak Ibu? Kalau guru menjelaskan kita dengarkan berarti nilai positif apa yang kita dengarkan? Iya, perilaku positif betul, nilai hormat betul. Tepuk tangan buat kita semua. Saya tulis ya Bapak Ibu, betul. Nilai hormat itu betul atau nilai perilaku positif betul? Oke, next. Udah itu ya Bapak Ibu, sudah keyakinan kelasnya sudah. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Di sini next Mbak. Nah, ada kasus Pak Joni sebagai murid, nanti Ibu sebagai guru, Ibu Popi sebagai moderator, ya. Nanti ada 2 pertanyaan. Kami lagi main drama, kira-kira ada kasus apa sih sama Pak Joni ini? Terus nilai apa yang dilanggar? Ya, oke, kita mulai ya. Mari Pak Joni. Ibu lagi menjelaskan, tidak berbicara saat guru mendengarkan ini. Ngobrol sama adik kita. Ya, mari boleh ngobrol. Kita kayak bermain drama lah, role playing. Ya, ya boleh Pak di sini. Dia gurunya jelasin. Iya, nanti mereka Di sini kasusnya Pak Joni dan Main bola. Pak Ari ngobrol saat di dalam kelas. Guru sedang menjelaskan ya. Nanti Oke, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita ya. Hari ini kita belajar tentang operasi bilangan dasar. Nah, Joni, Ari, Joni, nanti kita berbicara setelah sekolah. Karena dari tadi Ibu menjelaskan beribu sekali sama Ari. Oke. Dari tanya yang 28. Iya, ini Pak. Ini gimana ya? Jadi dipanggil ya. Nah, nanti Bapak Ibu menjawab ya soal nomor 1 itu kasusnya apa, terus nilai apa yang dilanggar oleh murid. Nanti pakai. oke boleh. Ada teman-teman aku lihat. Siang Ibu. Siang Joni. Joni, kira-kira kamu tahu nggak kenapa Joni dipanggil setelah pulang sekolah? Iya, tadi waktu Ibu menjelasin saya ngobrol terus Ibu. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Dan memang ngobrol itu adalah hal yang paling menyenangkan memang. Tapi untuk masalah ini kita bisa menyelesaikan bersama-sama ya Jon. Iya Bu. Nah, kira-kira Joni tahu nggak apa yang Joni lakukan ini benar apa salah? Salah Bu. Harusnya kalau ngobrol ada waktunya. Ya, benar. Nah, apa alasan Joni pada saat guru menjelaskan Joni sama Ari ngobrol itu alasannya apa? Kalau melihat wajah Ari, bawaannya mau ngobrol bola aja Bu. Oh, iya. Iya. Terus ada lagi yang lain? Iya, jadi kami sama-sama suka bola. Jadi kalau itu ngobrol bola terus nggak berhenti-berhenti. Iya. Ibu mengerti bahwa ngobrol, berbicara dengan topik yang menarik, apalagi bola itu adalah hal yang paling menarik. Tapi, apakah Joni tahu yang Joni lakukan itu berdampak buruk buat Joni? Iya Bu, tahu. Apa kira-kira akibat kalau Joni mengobrol saat guru menjelaskan? Yang pertama, pasti saya mengganggu teman yang lain. Ya. Yang kedua, pasti apa yang Ibu Devi jelaskan saya nggak paham karena saya nggak dengar. Ya, bagus.
Kira-kira Joni tahu nggak pelanggaran apa atau nilai keyakinan apa yang sudah Joni langgar? Norma atau budaya positif tadi Bu. Jadi saya mengganggu orang lain. Ya, betul. Dan kira-kira solusinya apa Jon supaya besok Joni tidak mengulang lagi masalah seperti ini? Ngobrol saat guru menjelaskan supaya tidak terulang lagi, apa yang kira-kira Joni lakukan? Bisa yang pertama saya nggak usah dekat Ari duduknya Bu, pindahin aja nggak apa-apa. Atau yang kedua nanti saya untuk menahan diri sendiri untuk berbicara, jadi sehingga nanti saya memanfaatkan waktu saat istirahat untuk ngobrol dengan Ari seperti itu Bu. Nah, Ibu hargai usaha Joni. Ibu percaya besok Joni tidak melakukan hal ini lagi. Terima kasih ya Joni. Ibu sama-sama. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, jawab pertanyaan pertama ya. Nah, silahkan untuk soal nomor 1 saya mau tanya ke Ibu Resmita. Ibu, kasus yang tadi diperankan oleh Joni, Ari, maaf ya Pak Ari, sama ya, mereka melakukan kasus apa ya Ibu? Ngobrol waktu belajar yang dijelaskan oleh guru. Ya. Dia mengobrol tentang main bola. Ya, betul. Tepuk tangan Ibu Resmita. Ya, jadi kasusnya itu ngobrol saat guru menjelaskan. Yang kedua, nilai apa yang sudah dilanggar oleh Joni sebagai murid? Ibu Nia, boleh Ibu Asia, boleh. Nilai hormat karena dia tidak mendengarkan ketika guru sedang mengajar. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Bu Asia. Betul ya. Jadi tadi nilai yang dilanggar oleh Joni sebagai murid adalah nilai hormat. Tepuk tangan buat kita sekalian. Ya, selanjutnya kepada Ibu Popi untuk soal selanjutnya. Selanjutnya kita tanya jawab saja ya Bapak Ibu. Akan dipandu oleh Ibu Popi. Oke, teman-teman, ya, tadi dari 5 posisi kontrol yang saya tanyakan, ada apa saja 5 posisi kontrol yang telah teman lihat tadi? Apa ya? Sesuai urutannya ya. Ya, yang pertama penghukum, kemudian konsekuensi, pemantau, teman, manajer. masih belum tepat ya. Tapi susunnya, mengisinya sudah benar nih, Bang. Tapi belum tepat susunannya. Iya, urutannya belum tepat. Iya. Ya, coba Ibu disusun apakah benar? Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, kelima manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini sudah tersusun ya, ada 5. Jadi yang pertama itu penghukum, kedua merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Yang baik dilakukan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Devi. Kita sebagai teman di situasi tertentu pada saat kita lakukan dan menjadi pemantau dan manajer yang lebih baik ya. Manajer itu lebih baik.
Kesimpulan, saya akan menanyakan beberapa dari teman-teman untuk kesimpulan dari diseminasi budaya positif hari ini. Saya mau minta Ibu Okta sepatah dua kata tentang budaya positif hari ini. Apa yang sudah didapatkan dari budaya positif hari ini? Alhamdulillah, saya banyak mengambil sedikit kesimpulan. Contohnya, saya jadi tahu dengan mengikuti kegiatan ini, saya jadi tahu budaya positif yang seharusnya kita lakukan. Contohnya yang pemantau, sikap sebagai masa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, sebelumnya mungkin kita hanya lebih fokus pada masa bersalah. Kadang-kadang kita memfokuskan anak kita, kamu salah ini. Nah, jadi anak ternyata itu tidak baik. Lebih baiknya yang kelima yang kita pilih. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kami semua. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Devi dan Ibu Desi. Terima kasih banyak untuk Ibu Popi dan Bu Devi yang telah berbagi ilmu ini. Semoga dapat kami terapkan ke depannya dan bisa lebih baik ke depannya. Amin. Terima kasih Bu Okta. Kepada Ibu Dian, dipersilakan Ibu memberikan kata-kata berkaitan dengan Allah. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, saya sendiri nggak tahu ternyata ada kriteria tentang sikap anak terhadap sikap guru terhadap anak selama ini untuk pengambilan keputusan. Ternyata ada kriterianya. Selama ini ya mungkin kita hanya tahunya sebagai teman itu baik. Ternyata ada yang lebih baik lagi setelah mendapat pemaparan dari Ibu Popi dan Ibu Devi. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kedepannya saya bisa dapat mengambil keputusan bagaimana bersikap di kelas, implementasinya di kelas bagaimana. Alhamdulillah dapat ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat dan untuk teman-teman yang lain tetap semangat. Ilmunya hari ini sangat bermanfaat. Sukses terus buat calon guru penggerak kita, Ibu Popi dan Ibu Devi. Ibu Asia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sejujurnya saja, saya juga sangat berterima kasih karena memang ilmu yang diberikan rasanya memang ada wawasan yang lebih baik lagi. Ternyata di antara yang sudah kita laksanakan, oh ini loh yang lebih baik lagi. Hanya sekedar menambahkan saja dari Bu Dian tadi bahwa kedepannya insya Allah kami akan melakukan ilmu yang didapatkan hari ini kami terapkan untuk murid-murid yang kita ajarkan. Jadi antaranya yang paling baik tadi pemantau dan manajerial itu yang lebih baik supaya anak kita sukses. Bukan yang yang gagal tadi ya. Kalau yang gagal tadi sebagai hukum dan sebagai tadi merasa bersalah. Ternyata untuk siswa supaya dia sukses itu kita memakai yaitu manajerial itu lebih baik atau pemantau dan sebagai teman juga. Tetapi yang lebih baik sebagai manajerial. Terima kasih kepada Bu Popi dan Ibu Devi atas paparannya dan kami merasa bersyukur sudah mendapatkan sedikit ilmu yang mungkin insya Allah bisa kita berbagi. Mudah-mudahan kedepannya kami dapat mendapat ilmu dari kawan-kawan yang lain, dari guru penggerak yang akan maju di lain waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Ibu Resmita. Terima kasih buat Bu Popi dan Bu Devi. Materi yang disampaikan hari ini sangat bersifat positif, terutama untuk diri saya sendiri. Selama ini di dalam kelas itu menerapkan berbeda dengan yang sekarang.
Kalau dulu yang utamakan anak itu terancam aja, harus begini, harus begitu. Nah ternyata akhir-akhir saya kedinasan saya keluar begini caranya, harus seimbang. Jadi kita tidak negatif terhadap murid, harus seimbang. Jadi gunakan aspek-aspek positif. Mudah-mudahan kami para guru yang sudah yang tua ini merubah juga sifat yang negatif menjadi positif. Masih ada waktu 1 tahun lagi ya, jadi mudah-mudahan bisa. Terima kasih. Sekian. Bila topik aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekian sosialisasi kami ini tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Sukamajuni. Saya pribadi meminta maaf jika ada salah dan kurang dalam penyampaian sosialisasi ini. Kami berdua, saya Poppy Dianita dan Devi Nirmala Nasianturi, mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah teman-teman luangkan di ruangan ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.